Kalian dan gue bakal lihat aksi kocak cowok ini pas nemu sekumpulan goblin yang lagi santai minum air, bukannya langsung nyerang pakai bogem menta atau senjata. Dia malah buka inventory buat ngeluarin sesuatu mirip bola Pokemon buat manggil budak goblin miliknya. Terus dia lempar bola itu ke arah mereka. Sialnya, lemparannya gak nyampe dan malah jatuh ke tanah sebelum kena target. Kacau banget kan? Gak sesuai rencana. Dan kejadian itu bikin para goblin sama si karakter utama kita ikutan kaget. Setengah mati, mereka langsung ngeliat si MC dan serentak menyerbu buat ngebantai dia. Terpaksa deh dia pakai jotosan kosong. Tapi, kelihatan banget kalau dia bakal mati dikeroyok goblin. Untungnya, setelah sempat ngadat, si budak goblin akhirnya keluar tepat waktu dan nyelamatin dia di detik terakhir. Goblin liar lainnya langsung panik dan gak punya kesempatan menang. Dia bantai mereka tanpa ampun sampai arahnya jadi mandi darah. Habis menang, si budak goblin langsung naik level dan dapat peningkatan status. Tapi, budak kecil ini barulah awal dari segalanya. MC kita masih punya banyak monster panggilan lain yang terkunci syaratnya. Dia harus ngebantai lebih banyak monster lagi. Jelas gak masalah Don, soalnya apa sih yang lebih seru dibanding ngadu monster lawan monster kan? Padahal belum lama ini, semua orang nganggep dia pecundang total yang gak bakal bisa jadi pemburu monster. Hari ini adalah hari paling membanggakan buat para lulusan Akademi Pemburu. Gak terkecuali buat cowok kita ini. Di Stadion Asosiasi Pemburu, dia akhirnya melangkah gagal ke atas panggung buat nerima lisensi resmi yang udah lama dia dambain. Setelah resmi dinyatakan lulus sebagai seorang pemburu tingkat E. Pemuda ini emang ambisius banget dan udah berjuang mati-matian demi momen ini. Masalahnya, dia cuma seorang pembangkit kekuatan peringkat terendah, alias hidup di dunia ini pakai mode paling sulit sejak lahir. Bener-bener harus belajar 2 kali lipat lebih keras dibanding orang biasa demi nutupin kekurangannya itu. Tapi untungnya, kebiasaan belajar keras ini bikin dia paham banget soal monster dan ruang bawah tanah. Pengetahuannya soal teori pemburu bahkan jauh ngunggulin orang-orang berbakat di atasnya. Gak heran kalau di momen ini, dia ngerasa bangga banget sama dirinya sendiri. Akhirnya, perjuangan panjangnya terbayar juga. Dia resmi dapat hak istimewa buat jadi pemburu sungguhan. Sialnya, petugas ketus yang ngebagiin sertifikat malah ngerusak suasana bahagia itu. Pria sombong tersebut langsung ngerobek sertifikatnya jadi 2 bagian. Sambil ngejek, kalau pemburu tingkat E itu gak berguna sama sekali. Hangul emang dapat gelarnya, tapi dia gak bakal bisa kerja sebagai pemburu resmi dengan peringkat ampas begitu. Nah, perhatikan baik-baik di sini, semua ilmu teori taktiknya gak ada gunanya tanpa peringkat tinggi. Singkat cerita, perjuangan kerasnya selama ini cuma jadi sia-sia belaka. Hancur karena kenyataan pahit itu, Hangul akhirnya nyerah sama mimpinya. Dia pun milih pelarian dengan main game online. Tapi bahkan setelah 7 tahun berlalu, dia tetap gak bisa ngelupain mimpi lamanya itu. Tanpa pekerjaan tetap, dia cuma menjalani hidup tanpa arah dan bingung mau cari duit lewat mana. Satu-satunya jalan keluar baginya, sekarang cuma main game penuh waktu. Dia jadi terobsesi berat sama sebuah game berjudul Monsters Block Monsters, atau disingkat MBM. Sesuai namanya, kalian bakal ngadu monster lawan monster. Dari sekian banyak jenis monster yang ada, pemain bebas ngerekrut dan ngelatih pasukan buat nahan gempuran musuh di game pertahanan menara yang kejam ini. Di atas kertas sih kedengerannya gampang, tapi aslinya susah setengah mati. Kalau kalian pernah main Bloons TD 5, pasti paham deh maksud gue. Game ini butuh strategi penempatan super matang biar monster bisa bertarung maksimal. Kita emang bisa ningkatin kekuatan monster kita, tapi prosesnya lambat banget. Bahkan, kalau kalian udah begadang semalaman buat naikin level monster andalan, levelnya bakal langsung kereset kalau mereka mati bertarung. Fitur kematian permanen di sini beneran nyata. Statistik monster yang mati gak bakal bisa dipulihin lagi. Walau sistem kejam ini bikin permainannya makin seru. Banyak juga yang benci setengah mati sampai game ini dicap sebagai game sampah abad ini. Contohnya nih, kalian bisa ngalahin raksasa bintang 3 cuma pakai goblin bintang 1 asal strateginya sempurna. Tapi bagi Hanun, game sampah ini justru jadi tambang emasnya lewat jalur siaran langsung. Otak kancarnya bikin dia gampang banget namatin game tersulit sekalipun. Makanya dia dapat julukan veteran garis keras di komunitas game MBM ini. Tapi kalian tahu kan,
Kebahagiaan ini gak bertahan lama karena hari ini adalah hari terakhirnya main game ini. Ya, developernya memutuskan buat menutup server game kesayangannya. Para netizen di kolom komentar sibuk ngejek dia. Sementara para penonton setianya pada penasaran dia mau kerja apa setelah ini. Mereka ngira dia bakal balik jadi pemburu resmi. Padahal kenyataannya, dia gak punya kerjaan pemburu sama sekali. Sebuah fakta pahit yang selalu bikin hatinya perih. Tapi dia milih buat tetap tutup mulut soal hal itu. Sambil buang jauh-jauh rasa cemasnya, dia mutusin buat main sepuasnya di hari terakhir server ini aktif. Kebetulan lagi ada acara spesial yang sedang berlangsung di dalam game. Namanya tantangan gelombang musuh. Tugasnya gampang, cukup jagain kastel dari serbuan monster yang keluar lewat portal gaib. Nah, sang veteran kita ini bakal nantang gelombang ke-700. Sebuah wilayah yang belum pernah terjamah pemain manapun. Belum ada yang cukup hebat atau beruntung buat nyampe titik ini. Hanul mulai ngerasa tegang pas mulai klik tombol main. Ratusan monster langsung keluar dari gerbang kuno. Begitu kawanan monster buas itu maju menyerbu, dia langsung nurunin pemanah level 100 andalannya buat nyicil darah musuh. Tapi satu pemanah jelas gak cukup buat nahan serbuan brutal itu, sampai akhirnya tewas mengenaskan. Rugi besar sih, tapi dia belum menyerah. Selanjutnya dia ngeluarin Ratu Succubus level 130. Sialnya, Ratu Succubus itu malah jadi cemilan anjing berkepala 3 raksasa. Satu persatu monster andalannya tewas, bikin pertahanannya kosong melompong. Pas dia udah pasrah, keajaiban mendadak muncul. Tantangan gelombang ke-700 ini ternyata micu misi rahasia yang ngebangunin sesosok karakter legenda bernama Sang Penguasa buat turun langsung ke medan perang. Dia adalah ksatria berambut biru anggun dengan gender misterius. Hanul kaget setengah mati lihat ini. Soalnya biasanya Sang Penguasa cuma pajangan di latar belakang. Mereka gak pernah diprogram buat ikut bertarung. Saat kawanan monster menyerang, ksatria cantik ini berdiri tegak di depan gerbang kastel tanpa rasa takut sedikit pun. Sambil mencabut pedangnya, dia nebas mereka dengan anggunnya. Tebasan cahaya sucinya membelah para monster kayak lagi main game Fruit Ninja versi brutal. Hanul yang udah main game ini ribuan kali pun dibuat takjub sama kekuatan dahsyat karakter tersebut. Gelombang monster berikutnya kembali datang menyerbu. Sang Penguasa langsung melompat tinggi dan ngeluarin tebasan cahaya sihir dahsyat yang langsung menyapu bersih barisan musuh. Pertempuran terus berlanjut sampai area itu dipenuhi tumpukan mayat monster. Dan yang bikin Towok kita kaget, ini nandain kalau gelombang ke-700 akhirnya berhasil dilewati secara resmi. Sepanjang karir siarannya, dia selalu ngira kalau sosok penguasa itu gak berguna selain buat pemandangan. Tapi kali ini gila banget. Satria ini beneran kayak karakter chat berjalan. Tiba-tiba dia sadar gak ada satupun penonton yang nemennya yang ngerayain rekor bersejarah ini. Siarannya ternyata mati mendadak, cuma nyisain satu penonton misterius di kolom obrolan yang ngucapin terima kasih karena perjuangan keras Hanul yang udah naklukin dunia game itu. Penonton itu nulis kalau berkat bantuan Hanul, mereka akhirnya bisa hidup damai karena sang pemimpin telah terbangun. Hanul beneran bingung apa maksud dari ucapan aneh orang itu. Keadaan makin gak masuk akal pas sebuah portal sihir mendadak terbuka di kamarnya. Disusul munculnya layar hologram sistem yang ngasih tahu kalau dia dapat kemampuan baru. Informasi ini bikin dia teringat ucapan gurunya dulu. Katanya, walau pemburu tingkat E mustahil bertahan di ruang bawah tanah, ada beberapa orang beruntung yang fenomena ini disebut kebangkitan kedua dan petualangan epik kita baru aja dimulai. Kalian harus menyimak ini. Hanul langsung mengambil kesempatan emas ini. Dia sudah sangat bersemangat untuk melakukan debut besarnya sebagai hunter. Tapi anehnya, jendela status utamanya tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Bikin dia super penasaran. Harapannya kembali menyala saat muncul notifikasi kedua yang memberinya akses untuk melihat detail dari skill barunya ini. Deskripsinya menawarkan dua pilihan gila. Membuat kesepakatan dengan sang penguasa atau berbicara dengannya. Karena sama sekali tidak paham apa maksudnya, dia asal pilih saja tanpa berpikir panjang. Dia memilih kesepakatan dengan penguasa, tapi tepat sebelum skill aktif, peringatan merah berkedip memberitahu kalau dia kurang emas. Hanul pun merasa sangat kesal, sekaligus sangat jengkel.
Baru saja dia merasa selangkah lebih dekat dengan impiannya, malah mundur 2 langkah. Cahaya redup monitornya memicu ide lain. Dia memutuskan untuk menginterogasi satu-satunya penonton, yang tadi terus mengoceh tidak jelas. Begitu dia menyalakan kembali siaran langsungnya, penonton misterius itu langsung bergabung lagi. Biar gampang, kita panggil saja penonton ini sebagai penonton 1. Setelah mengunci siarannya, agar obrolan ini benar-benar rahasia, Han-ul langsung melontarkan pertanyaan-pertanyaan sulit yang sangat butuh jawaban segera. Karena penonton 1 ini muncul tepat saat kebangkitannya terjadi, Han-ul yakin dia punya jawabannya. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung bertanya kepada penonton 1, apakah dia tahu sesuatu tentang kebangkitannya ini. Bikin kaget, penonton itu membenarkannya. Han-ul tahu betul bahwa kebangkitan adalah hal di luar kendali manusia. Mungkinkah sosok misterius di balik layar inilah penolongnya? Dia lanjut bertanya, mengapa kejadian mendadak ini bisa terjadi? Lagi pula, untuk apa makhluk tak dikenal repot-repot ikut campur hanya demi memberi gamer pensiunan? Kesempatan kedua, sosok misterius itu menjawab santai kalau sang penguasa telah memilihnya. Sesederhana itu. Mengenai alasan kenapa sang penguasa memberikan bantuan luar biasa besar ini, itu karena Han-ul adalah pemicu utama yang membangunkan tuan mereka sejak awal. Makhluk itu diyakinkan kalau rasa bingung yang memenuhi kepalanya saat ini perlahan akan hilang seiring waktu untuk skill barunya. Han-ul cukup menganggapnya sebagai tanda terima kasih yang mendalam. Han-ul pun menyudahi interogasinya. Sekarang fokus penuh. Coba perhatikan baik-baik. Sekarang dia harus mencari tahu cara memakai kekuatan baru ini. Skill berbicara dengan penguasa ternyata punya waktu jeda. Jadi dia harus sabar menunggu sebelum memakainya. Namun dia menuntut penjelasan kenapa skill satunya dikunci di balik sistem berbayar. Makhluk misterius itu tiba-tiba tersadar akan kesalahannya dan langsung mengirimkan 50 koin emas ke dompet sistem Han-ul. Sekarang dengan uang yang cukup, Han-ul akhirnya bisa menguji skill barunya sepuas hati dan memecahkan misteri ini pelan-pelan. Karena tugasnya selesai, sosok itu berpamitan, lalu keluar dari siaran langsung. Han-ul benar-benar kebingungan. Dia bahkan mencoba mencubit pipinya sendiri, demi memastikan ini bukan mimpi konyol yang terasa nyata. Satu hal yang pasti, kebangkitan ini bukan sekadar keberuntungan acak. Sosok misterius bernama sang penguasa berada di balik semua ini. Tiba-tiba, notifikasi sistem berbunyi keras, memberitahukan kiriman 50 koin emas tadi. Uang baru ini akhirnya membuat dia bisa mengaktifkan skill kesepakatan dengan penguasa. Seketika, toko digital raksasa muncul tepat di depannya, menampilkan daftar panjang monster yang siap dibeli. Melihat dompetnya, satu-satunya unit yang mampu dia beli dengan 50 emas itu hanyalah seekor goblin budak, sisanya mahal sekali. Karakter termahal di daftar itu adalah sang penguasa sendiri. Dengan harga gila-gilaan mencapai 11 digit angka. Barisan angka sepanjang itu sukses membuat kepalanya langsung pusing. Hanya dengan melihatnya saja, tentu saja, pahlawan kita ingin sekali membelinya untuk bertarung bersama. Tapi harganya benar-benar tidak masuk akal. Menariknya, bukan cuma skill itu yang membuatnya heran. Jendela sistem ini terlihat sangat mirip dengan yang ada di game kesayangannya. Proyeksi hologram kecil monster yang berputar di samping label harga hampir persis seperti game Monster Blood Monsters, hanya dengan beberapa perbedaan tipis saja. Karena sistem game membolehkannya memanggil monster miliknya, Han-ul menyimpulkan kalau cara kerja di dunia nyata pun pasti persis sama. Senyum licik pun mulai terukir di wajahnya. Kalian pasti setuju kalau dia tidak perlu kuat secara fisik untuk jadi hunter hebat. Cukup biarkan monster panggilannya melakukan semua pekerjaan berat. Bicara soal emas, dia tersadar akan sesuatu. Di game Monster Blood Monsters, pemain punya dua cara cari uang. Menyelesaikan dungeon atau berburu monster lalu menjual hasil buruannya. Menerapkan cara itu ke dunia nyata, dia harus membantai monster untuk mengumpulkan emas. Masalahnya, fisik dia sangat lemah bahkan untuk sekadar memburu monster saing tingkat paling rendah sekalipun. Karena tidak ada pilihan lain, dia menyetujui transaksi pembelian goblin budak itu. Bola mirip bola Pokemon berwarna biru berisi goblin budaknya langsung muncul di dunia nyata. Suasana berpindah ke gedung asosiasi hunter yang sangat ramai.
Han-ul datang untuk mendaftar resmi sebagai hunter solo tingkat E. Setelah resepsionis memeriksa catatan barunya, dia menemukan 4 pekerjaan yang cocok untuk pemula seperti dirinya. Han-ul membandingkan pilihan tersebut dengan teliti dan sengaja memilih misi yang tampaknya paling tidak cocok untuk kekuatan fisiknya, yaitu misi pembasmian goblin di desa terpencil di balik gunung. Petugas segera memperingatkan bahwa wilayah tersebut berada di luar jangkauan bantuan darurat jika keadaan memburuk. Dia harus berjuang sendirian jika terjadi bahaya besar. Tapi, justru itulah yang dicari oleh pahlawan kita. Hal terakhir yang dia inginkan adalah menarik perhatian yang tidak perlu. Meskipun merasa kasihan melihat pemuda yang mungkin saja mempertaruhkan nyawanya, petugas tetap memperbarui statusnya. Setelah verifikasi biometrik selesai, pendaftaran pun rampung dan dia berjanji mengirim detail misi. Melalui pesan singkat, Han-ul pun diizinkan berangkat dan langsung bersemangat menunggu debut pertamanya. Begitu tiba di desa terpencil itu, Clint yang membuat misi langsung menyambutnya. Kakek tua itu sangat berterima kasih karena ada hunter pemberani yang mau menerima permintaannya. Lagi pula, jarang sekali ada hunter yang mau repot-repot pergi ke sini. Apalagi dengan imbalan yang sangat kecil. Meski begitu, sang kakek tampak ragu bocah kurus seperti Han-ul bisa menghadapi makhluk-makhluk mengerikan itu sendirian karena mencemaskan keselamatannya. Menghargai ketulusan kakek tersebut, Han-ul tersenyum percaya diri dan berjanji tidak akan membiarkan monster-monster itu mengacau lagi. Berjalan jauh ke dalam hutan tempat sarang goblin, Han-ul justru menemukan pemandangan yang tidak biasa. Bukannya bertingkah liar layaknya monster yang digerakkan insting hewan. Sekelompok goblin ini malah terlihat santai di tepi sungai. Mereka asyik minum air layaknya manusia biasa. Mengabaikan keanehan tersebut, Han-ul membuka tas inventarisnya dan mengeluarkan monster peliharaan barunya yang masih berbentuk gumpalan biru. Meniru gaya pelatih Pokemon, dia melempar bola biru itu dengan kecepatan tinggi ke arah kerumunan goblin. Bola itu mendarat tepat di hadapan para goblin yang kebingungan. Selama 10 detik, sama sekali tidak terjadi apa-apa. Han-ul langsung panik setengah mati karena bolanya gagal terbuka. Sadar manusia di depan mereka punya niat buruk. Para goblin itu langsung memamerkan cakar tajam mereka dan mendekat untuk mencabik-cabiknya. Tahu tidak punya pilihan lain, Han-ul bersiap untuk bertarung dengan tangan kosong. Bukannya lari, dia mengepalkan tinjunya dan siap melayangkan pukulan balasan yang nekat. Namun, tepat saat cakar tajam si monster hijau hampir mengenainya, sistem akhirnya bereaksi. Goblin panggilannya muncul dengan ledakan keren dari udara kosong dan langsung memukul monster liar. Itu menggunakan gada raksasa. Melihat monsternya dari dekat membuat sesuatu terpicu dalam pikiran Han-ul. Kalian dan saya tahu kalau monster pertamanya dulu hanyalah goblin budak biasa yang dia beri perlengkapan tingkat dewa hingga berevolusi menjadi sosok yang sangat tangguh. Kalian harus ikuti ini. Makhluk ampas jadi cat sejati yang ngebantai 100 gelombang monster sendirian. Dia menamai goblin itu Gano. Melihat statusnya, semuanya langsung kelihatan jelas. Makhluk ini memakai perlengkapan peringkat A terbaik yang sudah susah payah digrinding oleh Han-ul. Ini memperkuat keyakinannya bahwa ini adalah Ganonya yang hidup kembali. Gano langsung mengamuk dengan sangat gila, benar-benar merobek kedua goblin garis depan sampai hancur berkeping-keping. Goblin ketiga sekaligus yang terakhir, menggunakan sisa sel otaknya, langsung berbalik dan kabur sekencang-kencangnya. Tapi sayangnya, buat monster yang kabur itu, Gano memakai sepatu Raven S Wingbeat. Bergerak secepat kilat, makhluk familiar itu melesat memotong area terbuka dan langsung membelah goblin terakhir. Jadi berkeping-keping sebelum sempat berteriak. Han-ul cuma bisa berdiri melongo dengan rahan yang hampir jatuh ke tanah. Dia benar-benar tidak menyangka Gano bisa sekuat dan semengerikan ini di dunia nyata. Setelah ancaman hilang, familiar yang berlumuran darah itu berjalan santai kembali ke tuannya. Memasang wajah imut seperti anak anjing sambil minta dilus kepalanya karena sudah bekerja keras. Sekali lagi, Han-ul dibuat kehabisan kata-kata. Dia tidak pernah menyangka bahkan melihat sisi menggemaskan dari kepribadian seekor monster. Tiba-tiba sistem berbunyi, memberitahu bahwa tingkat keintiman Gano saat ini berada di angka 20. Dari 100, penjelasan lebih lanjut menyebutkan kalau mencapai keintiman maksimal akan membuka keahlian baru gamer yang biasanya praktis ini.
yang awalnya ragu menyentuh makhluk panggilannya, langsung menjatuhkan diri, berlutut, dan memeluk goblin itu layaknya saudara kandung yang sudah lama hilang. Kembali ke rencana utama, Hanwul menyadari masalah besar. Mayat-mayat monster ini sama sekali tidak menjatuhkan barang rampasan apapun. Terus bagaimana dia bisa mengumpulkan emas? Untungnya, Gano sudah paham. Familiar itu melompat dari mayat ke mayat, menusukkan tangan ke dada mereka untuk mengambil esensi kehidupan, yang berupa batu mana bersinar redup. Portal energi biru misterius muncul di dekatnya dan Gano dengan santai melempar batu-batu itu ke dalam sebagai ganti 3 inti tingkat rendah. Di Istana Ilusi sang penguasa langsung mengirimkan 30 emas ke rekening Hanwul. Sekarang semuanya masuk akal, bukannya monster menjatuhkan koin fisik. Dia harus mengambil batu mana mereka lalu menukarkannya lewat sistem. Hanwul memanjakan Gano dengan lebih banyak kasih sayang karena paham mekanismenya begitu cepat. Sekarang setelah emasnya aman, dia bersiap mengumpulkan bukti fisik untuk membuktikan penyelesaian misi kepada asosiasi. Tapi sepertinya ketiga goblin tadi cuma hidangan pembuka. Nah, perhatikan baik-baik. Dari kedalaman hutan tiba-tiba terdengar keributan besar yang sangat mengerikan. Setiap detiknya, suara dentuman keras yang menggetarkan tanah makin mendekat. Pohon-pohon hancur lebur menjadi serpihan saat monster raksasa muncul dengan sangat mengerikan. Ternyata itu Ogre. Hanwul langsung meragukan keputusan hidupnya. Ogre sebesar ini seharusnya hanya muncul di gerbang peringkat B atau di atasnya. Sangat tidak masuk akal monster begini berkeliaran bebas di zona misi peringkat E. Namun, ada satu detail mencolok yang menarik perhatiannya. Monster itu terengah-engah dan penuh luka tebasan baru. Jelas sekali dia habis bertarung sengit. Tapi tetap saja terluka. Bukan alasan untuk meremehkan ancaman tingkat bos. Parahnya lagi, peringatan sistem berkedip merah. Gano cuma punya sisa waktu 3 menit sebelum durasi pemanggilannya habis. Namun, familiar setia itu maju tanpa takut sedikit pun menghadapi lawan yang 4 kali lebih besar darinya. Gano menatap tuannya dengan yakin, seolah meminta kepercayaan penuh. Mengaktifkan sepatu Ravenous Wingbat miliknya. Si goblin langsung melesat kencang menyerang monster raksasa itu. Monster raksasa itu merong, mengayunkan batang pohon besar layaknya tongkat bisbol untuk menghantam serangga kecil pengganggu. Di depannya, tapi gerakan kaki Gano luar biasa cepat. Dia melompat tinggi, mengambil posisi di udara untuk mendorong kecepatannya sampai batas maksimal. Dia meluncur turun bagai meteor, mengincar gada kayunya tepat ke kepala Ogre. Ogre itu berusaha keras mengangkat lengan besarnya untuk melindungi bagian vitalnya. Gano tidak berhenti. Tekanan besar itu langsung membuat monster tidak sanggup bertahan. Terdengar suara retakan nyeri saat tulang lengannya hancur dan tulang rusuknya remuk. Mendorong kekuatan besarnya lebih jauh, Gano melepaskan gelombang kejut yang menggetarkan sisi hutan, memaksa Hanwul bergeser mundur agar tidak jatuh. Akhirnya, Ogre itu benar-benar hancur karena kekuatan kinetik yang luar biasa. Hanwul dibuat sangat tercengang melihat tontonan kekuatan luar biasa ini, lalu merayakannya dengan menari gembira. Jujur, kalian juga pasti bakal ikut menari melihatnya. Sisa 3 detik sebelum menghilang, Gano bergegas mengambil batu mana raksasa dari dada Ogre itu, lalu menyerahkannya. Makhluk familiar itu kemudian menghilang kembali ke bentuk bola biru, meninggalkan Hanwul yang memegang inti berkualitas tinggi berukuran besar. Portal misterius muncul lagi untuk mengambil hadiahnya. Melempar batu mana tingkat menengah rendah ke dalam memberinya 100 emas. Membuat total simpanannya menjadi 130 emas. Tampaknya sistem masih punya kejutan lain, karena ini adalah pembunuhan monster resmi pertamanya. Hanwul dihadiahi tiket gacha premium. Tiket ini memungkinkan pemain melakukan tarikan untuk mendapatkan barang yang sangat langka. Meskipun para veteran tahu peluang mendapatkannya biasanya sangat ampas. Mengaktifkan tiket itu membuat sebuah peti indah berisi barang misterius muncul di hadapannya. Sebuah fakta menarik diungkapkan oleh sistem. Perlengkapan tingkat dewa yang dia dapat dari gacha bukan cuma untuk makhluk panggilannya. Dia juga bisa memakainya sendiri demi meningkatkan statusnya yang sangat rendah. Sebelum dia sempat merayakan potensi barunya ini, suara dahan patah memperingatkannya akan kedatangan tamu. Sekelompok pemburu bersenjata lengkap bergegas masuk ke area terbuka.
jelas-jelas melacak jejak dari ogre yang terluka tadi. Jejak itu memang menuntun mereka langsung ke target. Tapi masalahnya monster itu sudah mati. Begitu Hanul melihat rombongan itu dengan jelas, jantungnya langsung berdebar cemas. Dia langsung mengenali wanita yang memimpin kelompok itu, Yun Sua, pemimpin tim 2 yang tangguh dari guild Pung Baek yang terkenal. Jelas sekali kalau timnya lah yang sebelumnya bertarung melawan ogre itu dan membuatnya sekarat sebelum kabur. Berurusan dengan guild tingkat atas karena merebut mangsa mereka tidak akan pernah mudah. Hanul mencoba menyelinap pergi dengan diam-diam, tapi Sua berteriak menyuruhnya diam di tempat. Pasukannya langsung menyebar dan mengepungnya. Setelah memperkenalkan diri secara resmi, dia menjelaskan dengan tegas bahwa ogre abnormal itu adalah mangsa buruan mereka. Dia tidak senang dengan situasi ini maupun kenyataan bahwa orang lain telah merebut buruannya. Situasinya benar-benar menegangkan bagi pemuda kita. Sua melirik ke arah ogre yang mati itu. Heran bagaimana pria ini bisa mengalahkan monster itu sendirian. Padahal, meskipun ogre itu sudah terluka, mereka bertiga yang berpangkat base sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap gagal mengalahkannya. Dan menilai dari informasi ini, dia menyimpulkan pria ini setidaknya berperingkat A. Bertindak cepat, dia mengulurkan tangan sambil memperkenalkan diri sebagai Sua dari guild Pung Baek. Wanita cantik ini ingin melihat pria macam apa yang dihadapinya. Jadi Hanul menanggapi dengan tenang sambil memperkenalkan dirinya. Yang mengejutkan, Sua bisa merasakan kalau malaikat agung sebenarnya tertarik pada orang yang ada di depannya. Ini membuatnya kesal. Dan dia tidak mengerti apa yang membuat pria berpenampilan biasa ini begitu istimewa. Penasaran dengan kemampuannya, dia bertanya pada Hanul apakah dia memburu monster itu sendirian. Hanul menjawab dengan samar, membenarkan hal tersebut. Ini membuatnya waspada dan curiga kalau pria ini menyembunyikan sesuatu. Dia lalu menjelaskan bahwa merekalah yang terlibat dalam pertarungan sebelumnya dengan ogre. Dan dia lega Hanul berhasil menghentikannya sebelum menimbulkan kekacauan. Pemuda kita menjawab santai bahwa dia cuma sedang beruntung saja. Tapi Sua tahu itu cuma omong kosong karena ogre tidak mungkin dikalahkan hanya dengan keberuntungan. Sekarang, dia benar-benar curiga, dan untuk meresponsnya, dia setuju memberikan seluruh hadiah pembayaran atas ogre yang mereka kejar. Intinya, guild Pung Baek akan menghubungi pemburu Hanul secara pribadi untuk memberikan upahnya. Ini adalah tawaran yang mengejutkan bagi Hanul yang bahkan tidak percaya mereka sesantai itu merelakan buruannya. Tapi Sua sangat cerdik dengan menambahkan satu syarat berupa pertanyaan penting. Percayalah, kalian dan aku bakal terkejut melihat apa yang terjadi setelah ini. Kalian dan gue harus akui kalau penawaran ini terlalu mulus buat jadi kenyataan. Tapi kocaknya, si Sua malah mendadak menyodorkan ponselnya mirip gadis pemalu yang lagi gugup. Minta nomor telepon gebetannya. Sua sampai salah tingkah sendiri saat meminta nomornya. Sementara karakter utama kita yang kelewat peka ini malah bingung gak karuan. Adegan pun berpindah saat cowok kita bertemu dengan paman warga desa yang sangat berutang budi kepada sang pemburu karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Hanul sendiri merasa senang bisa membuka jalur aman ke gunung. Sembari mendengar betapa beratnya perjuangan hidup para warga desa ini, kepala desa ingin membalas budinya. Tawaran itu sangat pas karena Hanul memang penasaran dengan lokasi monumen latihan legendaris yang terkenal itu. Si kakak lalu menunjukkan jalan lurus ke bawah untuk menuntunnya ke sana. Menjamin dia bakal menemukannya di ujung jalan, dan jalur itu dipercaya membawa keberuntungan. Hanul tetap bersemangat meski dia sendiri tidak percaya tahayul. Di tempat inilah, dia juga mulai memunculkan peti harta karun untuk melakukan tarikan gacha. Intinya, dia ingin memaksimalkan keberuntungannya sebelum membuka peti legendaris itu. Berharap bisa mendapatkan barang yang sangat bagus. Tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata Sua mengirim pesan untuk mengatur hadiah atas buruannya. Dia cukup terkejut melihat cewek itu sangat perhatian padanya. Bagian yang menarik adalah dia bahkan menggunakan nomor pribadi dibanding nomor serikatnya. Tapi tenang, Hanul bukan cowok murahan dan saat ini hanya peduli untuk membuka peti harta karun yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Meskipun peluang dapat barang bagus di peti ini terkenal sangat ampas,
Dia tetap bersyukur punya kesempatan mendapat item tingkat tinggi. Hanul tidak meminta banyak, hanya berharap dapat tarikan peringkat A. Saat Hanul mengaktifkan peti itu, cahaya berkilauan langsung terpancar dan memunculkan berbagai senjata dari tingkatan berbeda. Tingkatan tertinggi di antaranya adalah peringkat S, sebuah sirah merah darah berlapis emas. Setelah animasi selesai, cahayanya berubah dari emas terang menjadi merah pekat. Cowok kita menatap artefak luar biasa itu dengan takjub saat adegan tiba-tiba terputus. Sesampainya di rumah, Hanul duduk merenungkan situasinya sekarang. Walau sudah tahu cara mengumpulkan emas, masalahnya sekarang adalah memilih monster untuk dilatih karena dia belum paham sistemnya. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Di daftar monsternya, dia bisa menyewa goblin petarung, tapi yang mengejutkan, seekor ogre berserker juga terbuka untuknya, goblin biasa. Hanya seharga 70 emas, jadi itu bukan masalah. Yang membingungkan adalah si ogre berserker yang harganya mencapai 420 emas. Tapi anehnya tetap bisa dia sewa sekarang. Tiba-tiba, dia langsung menyadarinya. Sistem ini rupanya hanya mengizinkan dia menyewa monster yang sudah pernah dia bantai sendiri. Jika benar begitu, masuk akal kenapa baru kelas goblin dan ogre saja yang terbuka. Ini berarti Hanul harus berburu monster-monster tersebut secara langsung. Meski persyaratannya terdengar sangat merepotkan, hasil dari tarikan gacha sebelumnya membuat segalanya terasa mungkin. Ngomong-ngomong, dia tidak mendapatkan sirah merah tadi, melainkan kacamata tingkat unik yang meningkatkan statusnya sekaligus memberikan keahlian baru. Dia benar-benar terkejut bisa mendapatkan barang serunik ini. Artefak ini berkualitas tinggi dan sangat langka. Sebagai gambaran, satu item tingkat unik di game ini jauh lebih hebat dibanding gabungan 3 item. Peringkat A sekaligus. Dia pun memakai kacamata itu untuk menguji kekuatannya. Saat mencobanya pertama kali, Hanul seolah bisa melihat rahasia terdalam dari alam semesta ini. Seluruh statusnya langsung meningkat sebanyak 5 poin, ditambah sebuah kemampuan aktif bernama mata kebijaksanaan. Keahlian ini membuat dia bisa membaca detail targetnya dengan batas pemakaian 2 kali sehari. Singkatnya, ini mirip kemampuan pemindai atau analisis tingkat tinggi. Hanul sangat puas dengan peningkatan statusnya dan menganggap efek unik ini luar biasa gila. Sambil membaca detailnya, dia berpikir untuk mencobanya pada musuh nanti, tapi yang jelas barang seperti inilah yang sangat dia butuhkan saat ini. Jika dia bisa melihat status pasti dari para monster, berburu akan menjadi sangat mudah. Sembari melepasnya, Hanul mulai merasa curiga dan bertanya-tanya kenapa sistem mendadak sangat baik kepadanya akhir-akhir ini. Pertanyaan tentang mengapa dia yang terpilih terus berputar di kepalanya. Ketika tiba-tiba, sistem memunculkan peringatan bahaya di depan matanya. Kalian pasti ikutan tegang melihat sistem mendadak menggila dengan memberikan rentetan notifikasi. Tanpa henti, Hanul hanya bisa terpaku menatap layar dan menyadari dengan sangat ngeri bahwa gelombang serangan baru ke-701 akan dimulai dalam 10 menit. Dia bahkan tidak tahu cara bersiap. Dia membayangkan pasukan monster mengerikan dari neraka yang akan langsung menyerbunya begitu gelombang dimulai. Ini benar-benar seperti prajurit level 1 yang dipaksa menghadapi bos terakhir. Dia benar-benar ketakutan dan ingin menolaknya saja demi keselamatan. Namun sistem menjelaskan bahwa kegagalan menahan serbuan monster akan mengakibatkan kehancuran total dari istana ilusi, yang berarti semua kekuatan miliknya akan lenyap seketika. Dan yang lebih parah, Hanul diperlihatkan masa depan di mana kota-kota hancur terbakar akibat kiamat dunia. Gagal berarti mati. Gelombang serangan akan segera dimulai dan dia masih bingung bagaimana cara menghentikan monster-monster jahanam itu. Gerbang biru pun berputar membentuk portal raksasa mirip seperti yang ada di dalam game, membuat Hanul kesal karena dipaksa ikut. Ditambah lagi, keikutsertaannya ini membawa risiko kehancuran dunia yang luar biasa mengerikan. Bagi semua orang, hukuman yang sangat gila, tapi sistem sudah bulat menentukan bahwa serangan akan dimulai dalam 10 menit. Menyadari dia tidak boleh terlalu banyak melamun, dia harus segera bertindak. Karakter utama kita pun memantapkan tekad untuk menahan mereka. Game ini sebenarnya adalah permainan bertahan sederhana dengan tujuan menghalangi monster menyerang istana. Bayangkan seperti permainan pertahanan menara.
Tapi karena tingkat kesulitannya yang luar biasa menyiksa mirip Hollow Knight, strategi adalah kunci utama untuk menghentikan monster dan memanggil pasukan pendukung di posisi yang sangat tepat. Berbagai struktur pertahanan dari istana terpadu harus dimanfaatkan bersama sejumlah barang lainnya. Melalui kombinasi semua faktor ini, taktik terbaik untuk menghadapi situasi sulit harus dirancang. Begitulah cara kerja game ini saat ini. Semua kendali bagi cowok kita berfungsi seperti layar sentuh. Hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa daftar monster untuk penempatan pasukan. Rupanya, dia punya 5 monster siap tempur. 4 di antaranya adalah goblin dan sisanya seekor uke. Fakta menariknya adalah Hanul bisa memakai mereka tanpa perlu menyewanya dalam molde ini. Dia sempat penasaran apakah bisa mengakses kekuatan sang penguasa. Tapi sayangnya hal itu sama sekali tidak bisa dilakukan saat ini. Berikutnya, dia mencoba menambah pasukan cadangan menggunakan sisa emasnya. Namun sistem melarangnya melakukan perubahan apapun setelah peringatan gelombang muncul. Dia benar-benar terpojok dan mulai curiga kalau sistem ini sengaja menyabotas dirinya. Serangan gelombang ke-701 ini dipimpin oleh Kon Gular bersama pasukan elit anak naga miliknya. Musuh satu ini memiliki tingkat kekuatan bintang 6 dengan tambahan pasukan berisi 61 naga. Menghadapi monster bintang 6 jelas bukan kabar baik. Tingkatan bintang menunjukkan kemampuan bertempur dan juga potensi maksimal dari setiap monster. Jika perbedaan tingkatan bintangnya terlalu jauh, monster level rendah pasti akan langsung dibantai habis. Bagian yang paling gila adalah dia harus menghadapi bos bintang 6 hanya dengan pasukan bintang 1 miliknya. Tidak peduli apa taktiknya, hasilnya sudah jelas. Dia bakal rata dengan tanah bahkan oleh seekor naga saja. Hanul tidak punya emas atau monster tambahan untuk menyusun strategi pertahanan. Namun tiba-tiba, sistem menawarkan bantuan unik berupa 1 bangunan pertahanan dan item gratis untuk seluruh pasukannya. Kelihatannya seperti bantuan yang sangat besar. Tapi cowok kita justru merasa tersinggung karena sistem mengira dia bisa menang semudah itu. Keadaannya memang gila, tapi dia harus memutar otak, mengandalkan insting veterannya di game ampas ini. Percayalah, petualangan seru kalian dan gue baru saja dimulai saat dia mulai menyusun strategi gilanya untuk menghentikan serangan itu. Kalian dan saya bakal melihat perjuangan paling gila hari ini. Dengan sisa waktu 8 menit, dia langsung tancap gas secepat mungkin. Menghitung semua elemen sampai tersisa 15 detik. Persiapan selesai dan waktu habis. Hanul sudah siap menghadapi serbuan ini. Pasukan Wyvern yang murka langsung memenuhi langit saking banyaknya. Target utama mereka sudah jelas, yaitu menghancurkan menara atau dalam kasus ini kastel itu sendiri. Pasukan monster tersebut dipimpin langsung oleh Sang Kon. Begitu serbuan dimulai, para Wyvern langsung menghantam penghalang dengan brutal demi membuat challenge Cicoun yang kuat pun merasa kesal melihat monsternya tidak becus. Beberapa Wyvern lain ikut mengeroyok untuk menjebol pertahanan itu. Tapi semua ini sudah masuk dalam rencana Hanul. Langkah pertama yang dia lakukan adalah menggunakan efek perisai tanpa batas demi mendongkrak pertahanan. Pertahanannya langsung naik drastis jadi 100% terhadap semua serangan. Perisai abadi ini memang sangat kuat, tapi ada satu syarat khusus. Efek ini cuma aktif kalau jumlah monster musuh di bawah peringkat bintang 2. Tapi sayangnya, meski Hanul sudah berusaha keras mempertahankan perisai itu, seekor Wyvern mendarat menyemburkan napas api yang sangat panas dan menghancurkannya seketika. Beruntung, berkat efek spesial yang dia miliki, perisai itu langsung pulih kembali dan menjaga pertahanan mereka tetap kokoh. Tapi ada satu masalah besar di sini. Walaupun setiap serangan musuh cuma mengurangi 1 poin daya tahan perisai, kalau semua 61 naga menyerang bersamaan, daya tahannya bakal langsung anjlok setengahnya. Memang ada celah di sana, tapi karakter utama kita tentu saja punya solusi gitu, yaitu dengan melakukan klik cepat. Dia sepertinya terinspirasi dari para pemain game Osu. Dengan cara ini, setiap klik akan memulihkan 1 poin pertahanan. Membuat kecepatan jarinya menjadi kunci utama. Tangan Hanul memang mulai terasa pegal. Nah, perhatikan bagian ini, karena disinilah semuanya jadi menarik. Bagaimana bisa dia mengalahkan monster sekuat dewa ini? Jawabannya simpel banget.
pertahanan itu memantulkan serangan salah satu naga dan melukainya. Biasanya monster kardil, seperti goblin tidak akan sanggup melukai wyvern yang perkasa. Tapi untungnya berkat sebuah item legendaris yang dia bawa, keadaan tersebut bisa dibalik 180 derajat. Item peringkat A bernama Sendok Hakon ini membuat Hanul bisa memberikan kerusakan tanpa peduli. Perbedaan level mereka, kekuatan para naga itu perlahan mulai menyusut. Meskipun darah mereka cuma berkurang 1 poin saja. Salah satu naga menyadari kalau dia sedang dipermainkan oleh seekor goblin kecil. Namun meski sangat murka, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau melihat situasi saat ini, dia tampaknya butuh waktu sekitar 60 jam penuh. Jadi bagian tersulit sekarang adalah mempertahankan proses pemulihan perisai selama 60 jam. Yang gila itu, pertempuran ketahanan pun dimulai. Jari-jarinya terus bergerak cepat demi menahan gempuran. Hanul mulai bertanya-tanya, apakah pasukannya yang akan mati duluan atau dia sendiri yang tumbang. Pasukan Kon terus beradu sengit dengan pertahanan Hanul hingga terjadi kebuntuan. Beberapa waktu kemudian, dia mulai kelelahan. Saat dia mencoba mengambil segelas air, mendadak seluruh tubuhnya merinding kedinginan. Masalahnya, sistem game ini melarangnya berinteraksi dengan dunia luar sama sekali. Singkat cerita, Hanul harus menahannya tanpa istirahat. Dia harus bertahan tanpa air, tanpa makanan. Bahkan tanpa bisa melakukan kesenangan apapun demi memenangkan permainan gila ini. Mengingat gerakannya benar-benar terkunci, orang biasa pasti sudah gila karena putus asa. Tapi mental orang ini memang beda kelas. Dia justru menganggap ini baru permulaan saja. Tiba-tiba seekor naga mengamuk hebat dan menyemburkan napas api raksasa yang langsung mengikis. Daya tahan perisai cukup banyak. Terpojok dan merasakan sensasi menegangkan seperti inilah yang membuat Hanul sangat menyukai game ini, padahal baru 2 jam berlalu dan masih tersisa 58 jam lagi. Ditambah lagi, hukuman mati di game ini terlalu berat. Dunia bisa hancur berantakan kalau dia kalah. Jadi Hanul langsung mengaktifkan mode dewa dan mengendalikan situasi sepenuhnya dengan tekad. Bulat, 12 jam berlalu dengan sangat menyiksa, tapi ini belum setengah jalan. Kerusakan yang diterimanya pasti akan terus bertambah. Tapi untungnya, para goblin miliknya perlahan berhasil melukai musuh. 2 wyvern akhirnya tumbang, meskipun sisa pasukan naga lainnya masih sangat banyak. Meski begitu, Hanul cukup puas dengan hasil ini dan terus mempertahankan ritme permainannya. 3 monster lagi kembali tumbang, membuat semangatnya tetap membara. 1 hari penuh berlalu dan dia baru mengalahkan 10 monster. Lalu bertambah menjadi 12 naga. Ketika beberapa wyvern mencoba menembus perisai lagi, 2 monster naga blasteran mati. Sang Count menyadari pasukannya mulai berguguran satu persatu demi menjebol pertahanan. Setelah perjuangan yang luar biasa melelahkan, kini hanya tersisa 2 monster kuat saja. Pada titik ini, tangan Hanul sudah kaku sampai tidak bisa lagi menyentuh layar untuk memulihkan daya tahan perisainya. Saya tahu apa yang kalian pikirkan, tapi gila sih momen ini. Salah satu goblin menyerang, tapi wyvern berhasil menerobos, lalu melepaskan serangan ganda. Langsung ke perisai, serangan ini benar-benar mengubah segalanya. Perisai tanpa batas itu akhirnya hancur lebur, membuat mental Hanul terguncang. Keputusan untuk istirahat beberapa detik saja langsung berakibat fatal. Sekali saja kastel itu kena seram, kekalahan sudah di depan mata. Namun, si goblin bernama Gano memutuskan untuk mengorbankan dirinya dan maju menghadapi naga tersebut sendirian. Menurutku, ini adalah penggambaran goblin paling keren yang pernah ada. Gagah banget. Dia bahkan terlihat layak jadi tokoh utama dalam manhwanya sendiri. Singkat cerita, mereka berdua siap bertarung sengit. Dengan tatapan penuh karisma, Gano mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghantam kepala monster itu. Pukulan senjatanya sangat dahsyat, sampai mengejutkan Hanul. Mengalahkan sang naga sekaligus membuat si Kon tersungkur. Dengan begitu, rintangan kali ini resmi terlewati, membuat Hanul merasa tidak percaya. Dia berteriak gembira merayakan kemenangan. Tapi sedetik kemudian, dia langsung pingsan karena kelelahan. Saat dia terbangun, matahari sudah bersinar sangat terik di luar kamar. Dia melihat layar sistem yang menyatakan misi berhasil. Memberinya hadiah berupa 20 tulang wyvern, 10 sisik naga, dan 5 jantung naga. Meski mendapat banyak barang langka, dia masih bingung mau menggunakannya untuk apa.
Sistem kemudian menjelaskan kalau masih ada 3 syarat tersisa sebelum dia bisa berbicara langsung dengan sang penguasa tertinggi. Syarat pertamanya adalah mengumpulkan waktu bermain selama 50 jam penuh. Dan syarat keduanya adalah sukses mempertahankan kastel. Hanwol sendiri sebenarnya tidak tahu apa tujuan dari percakapan itu. Apalagi mengapa hal itu sampai harus dikunci dengan 3 persyaratan khusus. Tapi sudahlah, dia tetap senang karena sudah menyelesaikan 2 syarat. Jadi fitur itu akan segera terbuka. Lalu tibalah saatnya untuk hadiah utama dari misi ini. Layar sistem tiba-tiba memancarkan cahaya silau. Cahaya itu menerangi seluruh ruangan dan membuat Hanul terkejut setengah mati. Saat itu juga, kamera menyorot ponselnya. Ternyata dia mendapat panggilan tidak terjawab sebanyak 7 kali dari Sua yang mengaguminya. Di markas perserikatan, kakak Sua masih tidak bisa menerima kenyataan ini. Bagaimana mungkin seorang pemburu peringkat E biasa bisa mengalahkan monster ogre yang kuat? Pria berbadan besar itu menuduh Hanul penipu. Namun Sua menegaskan kalau ada rumor mengenai kebangkitan kedua yang dialami Hanul. Kakaknya sama sekali tidak percaya, karena dia tahu fenomena kebangkitan kedua itu adalah hal yang sangat langka terjadi. Tak lama kemudian, orang yang sedang mereka bicarakan akhirnya datang dengan tergesa-gesa. Hanul meminta maaf karena membuat mereka menunggu lama dan tidak bisa dihubungi beberapa hari ini. Karena sibuk, meski Hanul sudah berulang kali minta maaf, kakak Sua tetap saja ketus. Karena adiknya dibiarkan menunggu selama 3 hari. Sua langsung memarahi kakaknya agar diam, sementara Hanul memperhatikan kedekatan mereka. Sua lalu menjelaskan masalah pembagian hadiah dari monster ogre kemarin beserta proses pembayarannya. Hanul ingin menyelesaikan urusan laporan dengan asosiasi terlebih dahulu agar semuanya cepat selesai. Mereka pun pergi menemui petugas administrasi, di mana sang resepsionis menerima laporan langsung dari Sua yang melihat Hanul mengalahkan ogre. Petugas itu tahu tidak ada orang lain di sana saat kejadian berlangsung. Kakak Sua yang sangat protektif langsung menatap tajam sang resepsionis karena berani meragukan kesaksian mereka, membuat wanita itu langsung ciut. Namun petugas itu beralasan kalau prosedur pembuktian tetap harus dilakukan. Karena mengalahkan monster tingkat D membutuhkan pembuktian yang resmi dari pihak asosiasi. Itu artinya, mereka harus mengukur status Hanul secara langsung untuk memastikan kebenaran dari laporan tersebut. Masalahnya, pengukuran ini menggunakan alat khusus bernama manometer. Sua tahu kalau Hanul memang sudah bangkit kembali, tapi dia sendiri belum sempat melihat status barunya, membuat dirinya merasa sedikit cemas. Dan begitulah awal dari babak baru ini. Kita tunggu saja kejutan berikutnya. Hanul sendiri sangat percaya diri dan langsung bersiap melakukan tes. Di adegan berikutnya, alat ukur menunjukkan status peringkat D. Saran saya, kalian simak baik-baik, karena kita bakal melihat potensi Hanul. Sua cemas setengah mati saat giliran cowok kita tiba. Tapi kakaknya malah ingin melihat apakah dia bisa menarik perhatian para konstelasi. Jika tidak punya kemampuan, dia tidak layak dilirik. Akhirnya, Hanul meletakkan tangannya di batu raksasa tanpa bantuan alat apapun untuk mendongkrak. Statusnya sudah sangat lama sejak terakhir kali dia berdiri di depan alat seperti ini. Seperti hunter lainnya, mana miliknya juga pernah diukur 7 tahun lalu. Alat pengukur manapun mulai menyala untuk memeriksa kekuatannya sementara teman-temannya menunggu. Dengan sabar, tiba-tiba, Suyuk menyadari ada reaksi aneh tepat saat pengukuran selesai. Hanul berdiri terpaku melihat hasil evaluasinya keluar sebagai ranking S yang sangat luar biasa. Kejadian gila yang bikin rahang semua orang jatuh dan langsung merebut perhatian seisi ruangan. Bahkan Hanul sendiri tidak tahu kalau dia bisa dibilang sebagai ranking S sampai akhirnya dia menerima hadiah terakhir dari misi sebelumnya. Soalnya, saat itu dia mendapatkan sebuah kemampuan baru. Skill itu bernama Bayangan Sang Raja, yang bisa menambahkan status monster terkuat dari gelombang sebelumnya ke dalam status pemain. Namun, efek peningkatan status ini hanya bertahan selama 30 menit, dan kemampuan ini hanya bisa diaktifkan sekali dalam sehari. Intinya, dia bisa meminjam kekuatan milik Khon Gular dalam batas waktu tersebut. Itulah yang dia lakukan untuk mendongkrak kekuatannya sampai ke tingkat yang sangat tidak masuk akal. Ini adalah skill yang sangat sempurna untuk mengecoh alat ukur, karena saat aktif,
Kekuatannya setara dengan ranking S. Tidak ada satu orang pun yang curiga. Dunia hanya akan menganggapnya sebagai pemula berbakat. Kakak beradik itu benar-benar dibuat melongo. Bahkan Suyuk pun terpaksa memberikan pujian meskipun terlihat sangat gengsi. Dengan selesainya pengukuran ini, Hanul secara resmi diakui sebagai orang yang berhasil menaklukkan monster ugre raksasa itu. Salah satu anggota meyakinkannya bahwa hanya itu yang mereka butuhkan. Hanul berterima kasih kepada kakak beradik tersebut karena telah membantu melancarkan prosesnya. Dia ingin langsung pergi, tetapi saat melangkah keluar, Suyuk menahannya. Suyuk mengajaknya mengobrol santai sambil minum kopi sebagai wakil ketua guild. Tentu saja undangan besar ini langsung menarik perhatian semua orang yang ada di sana. Mereka sangat penasaran dengan kelanjutan obrolan ini. Nah, disinilah bagian paling seru buat kita tonton bareng. Karakter utama kita malah bertingkah sok keren dengan menolak tawaran itu mentah-mentah. Sambil bilang dia cuma butuh bantuan Sual kalau mau tahu info soal guild. Hanul langsung pergi begitu saja, meninggalkan kakak laki-lakinya yang emosi dan kehabisan kata-kata. Saat Hanul sampai di rumah, wajahnya sudah terpampang di mana-mana dalam berita. Siaran langsung baru saja dimulai. Memperlihatkan Asosiasi Hunter mengumumkan bahwa statusnya saat ini adalah ranking B. Asosiasi tidak mengizinkan seorang hunter naik lebih dari 3 peringkat sekaligus. Bahkan kolom komentar di siaran langsungnya sendiri mulai dipenuhi orang-orang yang mengejek game sampah tersebut. Tapi Hanul tetap santai seolah bukan dia yang sedang dibicarakan. Para penonton heboh membahas hunter misterius ranking S yang berani menentang Suyuk. Mereka berspekulasi bahwa pria ini mungkin akan segera bergabung dengan guild. Tetapi mereka juga mendengar rumor tentang penolakan berani yang dia lakukan. Saat penonton sedang asik memuji dan membicarakannya, Hanul menyela dengan mengumumkan bahwa dia punya konten baru untuk mereka. Konten kali ini berhubungan dengan dunia hunter. Sayangnya para penonton kurang tertarik. Dia memutuskan untuk memancing rasa penasaran mereka dengan meminta saran Dongyeon mana yang harus dia taklukkan. Penonton terkejut saat tahu dia berniat menyiarkan seluruh proses penjelajahan itu secara langsung karena hal itu ilegal. Ada perjanjian kerahasiaan bagi para hunter yang tidak boleh dilanggar. Jadi, Hanul berencana untuk menunjukkan sertifikat keberhasilan saja, lalu menceritakan pengalamannya secara langsung. Penonton yakin cerita darinya pasti akan sangat seru. Guild-guild yang berusaha keras menyembunyikan rahasia Dongyeon akan gagal total gara-gara satu orang streamer ini. Salah satu penonton menyarankannya untuk menantang sarang naga gila. Tiba-tiba penonton lain mengirimkan donasi sebesar 50.000 won untuk tantangan Dongyeon. Dapur raksasa penonton ketiga bahkan mengirimkan donasi gila-gilaan sebesar 1 juta won. Memohon agar dia merobek kaki ratu di hutan laba-laba. Perbedaan antara 50.000 dan 1 juta won sungguh luar biasa. Jumlah donasi ini bahkan membuat Hanul terkejut. Dia meminta penonton untuk tenang selagi menatap notifikasi donasi paling tinggi yang baru saja masuk. 10 juta won telah dikirimkan kepadanya, membuat penonton lain langsung heboh kegirangan. Hanul benar-benar kedatangan penonton kelas kakap. Padahal sebenarnya pengirim itu adalah asisten penguasa yang ingin berbicara dengannya. Biar saya tebak apa yang kalian pikirkan sekarang, kemana dia dikirim dengan uang sebanyak itu? Hanul pun kebingungan dan langsung meminta rekomendasi penonton. Sang entitas menyuruhnya pergi ke bagian terdalam taman meditasi. Penonton lain menganggap permintaan ini seperti bunuh diri, karena belum ada satu orang pun yang berhasil menyelesaikannya. Taman meditasi sendiri memiliki 3 sektor utama, yaitu gerbang masuk, danau, dan bagian terdalam. Gerbang masuknya masih tergolong aman untuk dijadikan tempat berburu. Namun, rintangan yang sesungguhnya ada pada danau di bagian tengah yang menyajikan bahaya tingkat tinggi. Tidak ada yang tahu apa isi dari bagian terdalam, karena tidak ada yang sanggup melewati danau tersebut. Satu-satunya orang yang berhasil melangkah sejauh itu hanyalah Suhyeop, yang akhirnya terpaksa berhenti karena telah mencapai batas kemampuannya. Dan sekarang, Hanul diminta untuk menyelesaikan misi yang sama. Tugas yang menurut analisisnya sendiri sangat tidak mungkin dilakukan. Penonton pertama menambahkan bahwa dia tidak harus langsung menyelesaikan seluruh Dongyeon. Dia merasa cukup asalkan Hanul bisa mencapai bagian terdalam. Penjelasan ini sedikit menurunkan tingkat kesulitan misinya.
Apalagi dia juga dijanjikan dukungan tambahan jika berhasil menyelesaikan Dungeon tersebut sepenuhnya. Penonton lainnya melarang keras permintaan gila ini karena tahu hal itu bisa membuat sang streamer mati demi konten. Hanul sadar bahayanya. Namun dia merasa cukup aman jika hanya sampai ke bagian terdalam lalu kembali. Ditambah lagi, penonton pertama tadi sangat ingin dia menyelesaikan Dungeon itu dan bahkan menawarkan bantuan langsung. Hanul sebenarnya tidak terlalu bersemangat dengan misi ini. Tetapi akhirnya dia berteriak keras tanda siap bertarung. Mari kita beralih ke Biro Hunter, di mana resepsionis sedang menerima permintaannya untuk menantang taman meditasi dalam ekspedisi. Solo mendengar niatnya untuk menjelajahi bagian terdalam. Sang resepsionis langsung memperingatkan bahayanya, bahwa perjalanan Solo ini akan menjadi misi yang sangat mematikan baginya. Hanul memintanya untuk segera memproses pendaftaran tersebut, sehingga resepsionis menjadwalkannya dalam waktu 1 minggu. Namun, Towok kita mendesaknya agar jadwal tersebut dipercepat. Lagi pula, dia tidak membawa siapapun dalam ekspedisi Solo ini. Resepsionis akhirnya menawarkan slot untuk besok hari, yang langsung disetujui oleh Hanul. Dia dijadwalkan datang pada jam 4 sore, dan Hanul pun pergi setelah janji temu dibuat. Saat dia berjalan keluar dari gedung, 2 orang yang menarik tiba-tiba muncul dan mencoba menarik perhatiannya untuk mengobrol. Mereka adalah Myung-hun dan So-won. Masing-masing merupakan pemimpin tim perekrutan dari Guild Aegis dan Sunray. Hanul menyadari bahwa mereka pasti sudah mengetahui tentang hasil evaluasi ulangnya yang baru saja selesai. Kedua guild tersebut sangat bersemangat untuk menyambutnya bergabung. Mereka berdua adalah bagian dari 3 guild raksasa di Korea Selatan, yang siap menawarkan keuntungan jauh lebih menarik daripada tawaran dari Pung Baek. Namun, Hanul sama sekali tidak tertarik dengan pembicaraan seputar guild dan memilih melangkah pergi untuk fokus pada misinya. Dia tidak berniat bergabung dengan guild manapun karena merasa hal itu hanya akan membatasi pergerakannya. Baginya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan Dungeon tersebut. Omong-omong soal Dungeon, Suhyuk baru saja menerima laporan langsung dari Hanul tentang misinya. Hanul menjelaskan niatnya untuk mencapai bagian terdalam, yaitu wilayah yang bahkan tidak bisa dicapai oleh Suhyuk sendiri. Itulah alasan mengapa dia menghubungi sang Hunter ranking S untuk meminta informasi penting terkait tempat berbahaya tersebut. Tentu saja Suhyuk tahu dia tidak harus membocorkan apapun. Sampai akhirnya, Hanul mengaku punya cara rahasia untuk menyelesaikan Dungeon itu. Pernyataan ini langsung membuat sang wakil ketua terkejut. Hanul meyakinkannya bahwa dia akan mengumumkan secara publik bahwa Dungeon berhasil ditaklukkan berkat bantuan Pung Baek. Hal ini memberikan alasan yang cukup kuat bagi Suhyuk untuk membagikan informasi tersebut. Meskipun begitu, dia penasaran apakah Hanul benar-benar punya cara untuk menyelesaikan Dungeon ini. Hanul menegaskan keyakinannya, membuat sang wakil ketua langsung mengajukan penawaran lain agar dia mau bergabung dengan guild. Tentu saja, tawaran itu langsung ditolak mentah-mentah. Ketika Suhyuk berpura-pura bahwa hanya dia yang tertarik padanya, Hanul memberitahu bahwa perwakilan Guild Aegis dan Sunray juga sudah menghubunginya. Informasi ini mengejutkan sang wakil ketua. Kalian dan saya pasti tahu arti ekspresi wajahnya itu. Benar-benar shock berat, karena guild saingannya langsung bergerak cepat. Hanul terus mendesak, merasa tawaran dari Pung Baek sama sekali tidak menarik baginya. Merasa kalah dalam negosiasi, Suhyuk setuju dan mempertegas satu hal. Dia tidak punya info tentang bagian terdalam, dan struktur Dungeon tersebut kemungkinan selalu berubah. Nah, kalian dan aku bakal melihat seberapa jauh Hanul berubah dalam setahun ini. Dia santai saja dan melakukan yang terbaik. Begitu sampai di lokasi pakai kacamata, orang-orang langsung memperhatikannya. Kwangsu memperkenalkan diri sebagai anggota persekutuan Bolgong. Bocah kita membalas salamnya, tapi si botak sombong ini sudah tahu banyak tentang dia berkat hasil evaluasi kemarin. Dia itu tipe orang yang sangat menyebalkan. Orang sombong yang belum pernah bekerja sama dengan peringkat S. Makanya dia protes karena bocah kita mendaftar Solo. Si pecundang ini dengan kasarnya bilang kalau persekutuan mereka punya misi sendiri. Jadi jangan harap ada bantuan. Sama sekali tidak akan dibantu, karena tidak merasa terancam. Hanul setuju saja.
Si kepala telur pergi sambil berlagak seolah peringkat es tidak ada gunanya di pertarungan. Sungguhan, Hanul pun tidak menyangka mereka bakal semenyebalkan ini. Sensitif sekali di hari pertama. Dia beruntung bisa masuk, tapi untuk penjara bawah tanah seperti ini, butuh batas minimal anggota dan reservasi sebulan penuh. Makanya anggota kelompok lain merasa kesal. Mereka sudah mengantre lama, sementara bocah kita langsung masuk di hari pertama. Tapi terserahlah, dia mengaktifkan mata bijak untuk melihat peringkat mereka. Ternyata semuanya sambat dan tidak akan sanggup mengimbangi kemampuannya. Tidak akan bisa menyusul ke area yang lebih dalam. Berarti mereka cuma dimanfaatkan untuk memata-matai. Tapi Hanul tahu dia tidak akan berpapasan lagi. Si botak tiba-tiba berbalik dan bertanya kenapa dia tersenyum sinis. Hanul bilang dia cuma teringat lelucon lucu. Tapi orang-orang bodoh ini saking tidak percayanya diri malah tersinggung dan ingin menghajarnya. Di tengah keributan itu, petugas membuka gerbang penyerangan penjara bawah tanah. Kilatan petir hijau yang berderak langsung menyambut mereka. Para pemburu disuruh bergerak cepat sebelum gerbangnya menutup. Dan ini sebenarnya adalah momen pertama kali bagi bocah kita memasuki penjara bawah tanah. Sungguhan, Hanul melangkah masuk dengan rasa penasaran tinggi. Saat layar sistem menampilkan informasi dasar seperti kapasitas maksimal penyerangan. Di sini pelayan penguasa mendoakan agar dia beruntung dengan semua dukungan yang diberikan. Sekaligus sedikit mengubah lanskap wilayah ini. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Si kepala telur langsung menyadari ada yang tidak beres. Dia sama sekali tidak mengenali tempat mengerikan ini karena berbeda jauh dari gerbang masuk. Dia langsung teringat trauma masa lalu. Sementara teman-temannya bingung kenapa ada danau di tempat ini. Pintu masuk harusnya tidak seperti ini. Beberapa dari mereka bahkan sudah tahu betul rupa asli areanya. Ini hal baru bagi Hanbota yang tahu bahwa bagian depan harusnya sangat mudah diselesaikan. Berdasarkan informasi dari Su Yao, versi yang mereka hadapi sekarang benar-benar jauh berbeda dari biasanya. Tiba-tiba saja, bocah kita menyadari sesuatu. Layar sistem secara resmi memberikan pengumuman baru yang menyambut. Para pemburu di tepi danau, semua orang langsung panik mencari penjelasan sementara sistem. Menunjukkan detail tugas mereka. Misi kali ini adalah pembantaian palu babi. Tugas mereka adalah melindungi para palu babi dari incaran pembantai sampai malam tiba. Menyelesaikan misi ini akan membuka jalan melewati danau, serta memberikan akses ke area terdalam. Tapi jika gagal, seluruh penantang akan tewas di tempat. Ini risiko yang sangat fatal. Para pemburu peringkat C langsung panik karena tidak siap. Bahkan anak buah Guangzhou mendesak untuk segera mundur. Namun saat mencoba membuka jendela status untuk membatalkan misi, mereka baru sadar kalau tidak bisa keluar sama sekali. Si kepala telur juga panik mencobanya. Dia sudah berusaha kabur dari tadi, tapi tetap saja terjebak. Jumlah palu babi saat ini ada 130 ekor, tapi 2 sudah terbunuh. Menyisakan 128 ekor saja. Guangzhou panik dan meminta penjelasan dari pemburu peringkat S kita. Barangkali ada petunjuk untuk menolong mereka. Bocah kita dengan tenang menjawab tidak tahu apa-apa tentang situasi ini. Tapi dia punya informasi soal danau. Hal itu langsung mengembalikan harapan Guangzhou yang kemudian memohon agar dibagikan informasi tersebut. Mereka bahkan menawarkan diri untuk membantu dengan senang hati dalam hal apapun yang mereka bisa. Hanul tertawa melihat perubahan sikap yang sangat konyol ini karena mereka adalah orang-orang sama. Yang meremehkannya, tadi dia pun mengajukan syarat mutlak agar mau bekerja sama dengan mereka. Dia akan membagikan semua pengetahuannya. Tapi imbalannya mereka wajib menuruti semua perintahnya sampai misi ini selesai sepenuhnya. Jika mereka setuju dengan tuntutan itu, dia akan menceritakan semuanya. Kesepakatan ini jelas mengancam posisi pemimpin persekutuan mereka. Tapi kalian tahu sendiri, mereka tidak punya pilihan lain karena sistem terus mengumumkan pengurangan jumlah palu babi yang tewas. Guangzhou sadar mereka akan tamat jika menolak. Akhirnya, si kepala telur setuju asal Hanul mau bertanggung jawab jika rencananya gagal total. Jelas ini syarat yang tidak adil bagi bocah kita. Padahal dia sudah berbaik hati menawarkan bantuan. Guangzhou mendengarkan dengan sabar penjelasan berikutnya. Hanul mulai menjelaskan detail medan yang dihadapi dan menggambarkan peta struktur danau dengan sangat rinci.
Danau besar yang berada tepat di tengah mengalir ke seluruh hutan, membentuk pola jaring laba-laba. Si kepala telur sampai terkejut dengan kelengkapan datanya. Tapi Hanul hanya menjawabnya dengan santai. Dia hanya beralasan memiliki keahlian pengintai. Guangzhou sangat kaget sekaligus gembira karena mereka tidak akan tersesat selama bersamanya. Apalagi semua denah ini memang sangat akurat dengan informasi sebelumnya. Sebab kenyataannya, bocah kita sedang menggunakan peta suji pemberian dari penonton nomor 1. Itu adalah hadiah istimewa dari kastel. Jadi dia tidak perlu repot-repot bersusah payah mencari jalan. Tugasnya sangat mudah. Mereka cukup menyelamatkan para palu babi agar tidak dibantai. Namun, melacak keberadaan makhluk itu adalah bagian paling penting. Semuanya tersebar di wilayah basah. Ada sekitar 8 zona sarang yang harus mereka datangi. Mereka harus bergerak sangat cepat sebelum para pembantai menghabisi satu zona. Hanul berencana mengumpulkan semuanya di satu tempat aman, biar lebih mudah dilindungi bersama. Itu baru awal dari rencananya. Dan dia menyuruh mereka segera bergerak karena jumlah babi terus berkurang. Bahkan tanpa melakukan apapun, angkanya terus menyusut. Karena situasi darurat ini, kelompok Guangzhou langsung bergegas mencari zona tersebut. Dia penasaran apa yang akan dilakukan si pemburu peringkat es. Dan Hanul menjawab akan mengurus sisanya sendiri. Pemimpin persekutuan membiarkannya pergi, memberi bocah kita privasi yang sangat dia butuhkan. Tujuannya adalah memetakan area ini menggunakan peta danau. Rupanya, ada sesuatu yang menarik di zona ini. Ada misi tersembunyi dengan hadiah spesial, dan dia sangat mengincar hadiah tersebut. Perburuan pun dimulai, tapi pertama-tama dia harus memastikan dua hal penting selama proses penyelidikan ini, yaitu detail tentang misi rahasia itu sendiri, lalu identitas asli para monster pembantai palu babi. Mengingat ada banyak jenis monster di sini, dia harus tahu persis siapa lawan mereka. Saat mengintai sebuah kelompok, Hanul melihat sekumpulan manusia kadal berotot yang sangat mengerikan. Dia terkejut dan langsung menyadari bahwa makhluk-makhluk inilah dalang dibalik pembantaian palu babi. Rencananya kini menjadi jauh lebih rumit karena meskipun manusia kadal itu hanya peringkat D, jumlah mereka yang sangat banyak akan sangat merepotkan. Sadar tidak boleh bertarung dulu, dia bersiap pergi. Namun tiba-tiba saja, dua orang bodoh datang sambil membicarakan keburukannya dengan keras. Parahnya lagi, mereka berjalan tepat ke arahnya dan langsung membahayakan posisi persembunyian. Bocah kita, si mulut besar itu terus saja mengoceh sombong hingga kepalanya mendadak tertebas putus dari pundaknya. Salah satu monster melompat cepat dan langsung menghabisi nyawa manusia malang tersebut. Darah segar langsung menyembur deras. Melihat manusia kadal kejam yang muncul tiba-tiba, temannya menjadi sangat marah dan menyerang monster itu tanpa berpikir panjang menggunakan seluruh tenaganya. Kemarahannya memuncak saat mendaratkan pukulan terakhir. Tapi kejutan besarnya adalah, semua serangan itu sama sekali tidak melukainya sedikit pun. Hal ini disebabkan karena yaitu bonus tim kawanan. Monster kecil peringkat D tersebut bisa berevolusi 2 tingkat menjadi peringkat B jika berkumpul bersama. Berkat peningkatan kekuatan gila ini, monster itu memutuskan tangan si pemburu hingga dia menjerit kesakitan. Kemudian, sang monster bersiap menebas lehernya sampai tawas. Tapi tiba-tiba saja, sang Raja Aura legendaris datang menyelamatkannya. Gano menahan serangan maut itu. Nah, kalian pasti tidak menyangka kalau goblin pelayan tingkat rendah ini bisa menyelamatkannya. Pemburu peringkat C itu sampai terkejut karena ditolong oleh makhluk selemah itu. Hanul kemudian muncul dari belakang dan mengingatkan pria besar itu bahwa dia sudah menyuruh mereka tetap diam di posisi masing-masing, namun pria itu hanya beralasan tersesat di jalan. Yuk ikut saya, kalian bakal kaget melihat gimana si Hanul menyelesaikan kekacauan di Dungeon ini. Dia menyuruh si terluka mundur biar dia yang mengurus manusia kadal itu sendiri, lalu menyuruh Gano membersihkan area monster di sekitarnya. Hanul memang sedang dikejar waktu karena harus mencari quest tersembunyi di dalam dungeon ini. Tanpa menunda, Gano langsung bergerak cepat dan mengaktifkan jurus kepakan sayap gagak. Dia melesat melewati manusia kadal itu dengan sangat cepat sampai mata mereka tidak bisa mengikutinya. Budak goblin elit ini membantai satu persatu musuh, bahkan sebelum monster kadal itu sadar apa
yang terjadi. Sementara itu, Hanul cuma berdiri santai menonton pertarungan itu seperti penonton bioskop. Meskipun jumlah manusia kadal sangat banyak, dia tahu mereka tidak punya harapan melawan Gano. Tapi tiba-tiba saja, salah satu manusia kadal itu mendadak jadi pintar. Dia sadar kalau menyerang Hanul secara langsung adalah satu-satunya cara. Lalu melompat untuk membunuhnya dalam sekali serang. Tapi Hanul dengan tenang langsung mengaktifkan bayangan penguasa dan memakai statistik yang dia dapat dari Korn Gular. Sebelumnya, mendapat kekuatan peringkat es selama setengah jam. Dia mementalkan monster itu dengan sangat mudah. Di saat yang sama, Gano sudah selesai menghabisi sisa-sisa kadal bodoh itu. Hanul pun memuji dan menepuk budak goblinnya. Meskipun dia merasa interaksi mereka ini agak mencurigakan. Dan benar saja, si goblin langsung tersipu malu sementara tingkat keakraban mereka naik 10 poin. Hanul lalu menjual batu mana yang dia kumpulkan untuk mendapatkan emas mudah. Karena ini penjualan pertamanya, Kastil Ilusi Penguasa memberikan hadiah bonus tambahan. Beruntung sekali, dia mendapat jackpot berupa tiket gacha gratis, yang baru akan dia gunakan setelah semua misinya selesai dikerjakan nanti. Gano kemudian mengetuk pergelangan tangannya untuk mengingatkan Hanul bahwa batas waktunya hampir habis, tepat saat Hanul mulai bingung mencari cara untuk mengatasi waktu yang terus berjalan ini. Si budak goblin tiba-tiba bertingkah seperti goblin serakah yang sangat gila emas. Pada detik itu juga, sebuah notifikasi sistem muncul dan memberitahunya sebuah solusi yang sangat mengejutkan. Dia cukup membayar 5 emas untuk setiap tambahan 10 menit agar monsternya tidak menghilang. Si Strammer merasa sistem ini sangat licik karena terus memeras uangnya di setiap kesempatan. Tapi dia tahu tidak ada pilihan lain. Nah, kalian harus bersiap mendengarkan ini. Karena tiba-tiba terdengar suara gemuruh aneh yang sangat keras mendekat ke arah mereka. Dan sekumpulan besar babi palu langsung berlari kencang menuju ke arahnya. Keringat dingin mulai menetes di wajahnya, karena dia bingung bagaimana harus mengendalikan kawanan monster yang seharusnya sangat mudah ini. Sekali lagi, Gano datang menjadi pahlawan dengan berbicara langsung kepada babi-babi itu. Si goblin menarik perhatian mereka dan memuji tuannya dengan penuh semangat. Menjelaskan kebaikan Hanul. Mendengar pidato emosional itu, para babi palu langsung menangis terharu dan berlari mendekati Hanul untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka yang mendalam, benar-benar luar biasa. Dengan begitu, Hanul sekarang bisa menuntun kawanan monster itu layaknya seorang gembala. Setelah mengatasi situasi tidak terduga ini, dia melanjutkan pencarian bersama si goblin. Mereka terus berpatroli dan membasmi setiap manusia kadal yang berani mendekat. Namun, saat dia mencoba menjual batu mana lagi, sistem tiba-tiba memberikan peringatan keras berwarna merah. Rupanya kas Kastil Ilusi telah benar-benar habis, sehingga dia tidak bisa menjual atau mengumpulkan batu lagi sampai dana baru ditambahkan kembali ke dalam sistem kastil. Tampaknya Hanul juga sudah mencapai batas jumlah manusia kadal yang bisa dia kendalikan. Dia tidak menyangka kas kastil bisa kehabisan emas seperti ini, karena batasan ketat tersebut. Dia memutuskan untuk berhenti memburu manusia kadal, karena hanya membuang-buang waktu saja. Hanul kemudian menghitung babi palu yang berhasil dia selamatkan sendiri, yang berjumlah sekitar 60 ekor. Sistem lalu memberitahu bahwa total ada 70 babi yang selamat. Dari angka itu, sangat jelas bahwa seluruh anggota persekutuan Bolgol hanya mampu mengamankan 10 ekor saja. Tiba-tiba, tingkah laku para babi palu itu berubah drastis menjadi liar. Sasaran empuk ini mendadak berlari bersamaan, memandu semua pemain di dalam Dungeon menuju ke tengah danau. Sistem Dungeon langsung merespons dengan pengumuman bahwa para pembantai telah berhenti memburu babi palu dan malam pun resmi tiba. Mereka diberi selamat karena berhasil melindungi kawanan babi itu. Karena jumlah babi palu yang terselamatkan mencapai 70 ekor. Misi tersembunyi pun otomatis berhasil diselesaikan pada saat yang sama. Ini benar-benar pencapaian yang luar biasa bagi mereka. Kini, para anggota persekutuan Bolgon sudah benar-benar frustrasi dan berteriak meminta dikeluarkan dari mimpi buruk ini. Namun, saat mengira semua kekacauan ini sudah berakhir, notifikasi baru muncul dan mengumumkan bahwa ujian penyembuhan akan segera dimulai. Gelombang air berkilauan yang sangat besar tiba-tiba menerjang mereka semua dengan sangat cepat.
Tepat saat mereka pasrah, babi Palu yang diselamatkan langsung melompat ke depan untuk melindungi. Mereka Hanul dan Gano hanya bisa berdiri terpaku melihat perubahan situasi yang sangat mendadak ini. Kalian pasti juga terkejut melihat ini kan? Ternyata kebaikan mereka membuahkan hasil luar biasa. Hanul bahkan tidak percaya kalau monster lemah ini menyimpan potensi rahasia sehebat itu. Sekarang barulah masuk akal kenapa mereka diberi tugas untuk melindungi kawanan babi itu sejak awal. Hanul pun bergumam penasaran apakah menyelamatkan lebih banyak babi akan membuat mereka jauh lebih aman. Untuk membuktikannya, dia melirik pemain lain dan melihat sebagian besar dari mereka hanya bisa menyelamatkan 1 atau 2 ekor babi saja. Pemimpin dari Bolgol Kuang bahkan terlihat sangat kepayahan. Sementara babi Palu di sebelahnya tampak sudah sekarat dan hampir mati. Anggota Bolgol lainnya juga mengalami kondisi serupa, membuat Hanul merasa sangat khawatir dengan keselamatan mereka semua. Dia segera berpikir keras mencari cara menyelamatkan mereka. Dan saat itulah, sistem memunculkan notifikasi baru. Notifikasi ini akhirnya mengungkap misi tersembunyi yang dicari Hanul selama ini. Untuk menyelesaikannya, dia harus menemukan dan menghentikan dalang utama di balik ujian ini. Hebatnya lagi, jika dia bisa mengalahkan monster pembuat onar itu, ujian ini akan langsung berakhir seketika. Tanpa membuang waktu, Hanul segera memakai kacamata khususnya untuk menganalisis keadaan sekitar. Dia mengaktifkan keahlian mata bijak dan langsung mendeteksi keberadaan musuh di tempat yang ditunjukkan sistem. Setelah fokus, dia memastikan bahwa targetnya adalah monster bernama Zenkaru. Makhluk yang sangat cerdas dengan keterampilan mematikan seperti badai dan gelombang bencana. Hal itu membuat Hanul cemas, karena monster bernama khusus dikenal sangat berbahaya dan punya kemampuan unik. Tapi dia mencoba tenang, karena misi rahasia memang tidak pernah mudah. Saat Gano terlihat bersemangat dan bersiap menyerang monster di balik gelombang besar itu, Hanul segera menahannya. Dia melarang budaknya bertarung karena menyadari bahaya yang mengintai. Dia menjelaskan bahwa tanpa ketahanan air, Gano akan berada dalam bahaya besar di dalam danau. Hanul lalu membuka toko pemanggilan monster untuk mencari bantuan baru yang cocok. Dari daftar perdagangan penguasa, dia memilih Ogre Berserker karena monster ini secara alami kebal terhadap serangan air. Namun, ada masalah baru yang tiba-tiba melintas di pikirannya. Berbeda dengan Gano, Ogre ini tidak memiliki peralatan perang sama sekali. Itu artinya, dia kemungkinan besar akan kalah jika bertarung langsung melawan monster sekuat Zenkaru. Sadar bahwa dia butuh sesuatu untuk meningkatkan statistik si Ogre, Hanul mengeluarkan tiket gacha premiumnya meskipun tingkat keberhasilannya sangat rendah. Dia memutuskan untuk bertaruh sekarang. Dia berharap tarikan gacha ini bisa memberikan senjata hebat agar si Ogre punya peluang nyata untuk menang. Tiket diaktifkan, dan cahaya keemasan yang sangat terang langsung memancar keluar. Kalian pasti bisa membayangkan betapa bahagianya Hanul saat melihat barang peringkat es keluar. Tapi rasa gembira itu langsung berubah menjadi kebingungan karena bentuk barangnya sangat aneh. Barang itu tampaknya sama sekali tidak berguna untuk pertempuran. Sementara itu, arus air yang sangat deras terus menerjang ke arah mereka tanpa henti. Biar makin kuat, kita bakal lihat dia manggil si Ogre dan memasang item barunya. Tapi tepat pas dia menaruh item itu, makhluk besar itu mendadak langsung roboh ke tanah. Di saat bersamaan, Hanul mendengar teriakan panik dari anggota Bolgol yang hampir tenggelam. Tanpa ragu, dia langsung berlari untuk menolong. Tapi rasa kecewa langsung terlihat jelas di wajahnya sambil gigit jari, sadar kalau sekarang dia harus berjuang sendirian. Parahnya lagi, sisa waktu wujud penguasanya cuma tinggal 12 menit sebelum dia kembali menjadi pemburu lemah peringkat biasa. Biarpun begitu, dia tetap memilih menyelamatkan orang lain dulu. Walau tubuhnya mulai kewalahan meski statusnya lagi meningkat drastis, tepat di saat pegangannya mulai lepas dan hampir melepaskan pohon yang dia pegang. Arus deras itu mendadak melemah. Pas dia melihat ke depan, si Ogre sudah berdiri dengan sangat kokoh di tengah air sambil pakai topi mirip Harry Potter. Ogre itu bicara dengan nada gagah, menanyakan apa tuannya terluka. Dia langsung memberi salam resmi dan memperkenalkan diri sebagai pelayan yang rendah hati, sopan banget dan sama sekali gak kayak Ogre pada umumnya. Hanul tentu saja heran setengah mati, padahal dia cuma memakaikan sebuah item pusaka.
peringkat S bernama topi penyihir Agung Gandors ke kepala ogre itu. Artefak itu harusnya cuma menaikkan status kecerdasan, yang secara teori bisa mengubah makhluk bodoh sekalipun jadi jenius luar biasa, tapi dia gak pernah menyangka kalau meningkatkan kecerdasan ogre sampai tingkat ekstrem bakal memicu perubahan seaneh ini. Masih dalam kondisi bingung, Han-U langsung bertanya pada pelayannya, bagaimana bisa dia bicara selancar itu dan ngobrol dengan sangat normal. Si ogre malah memamerkan ototnya dengan percaya diri lalu menjelaskan dengan penuh kebanggaan kalau topi pemberian tuannya telah mengubah jati dirinya, membentuk dirinya menjadi spesies ogre jenis baru. Setelah berkata begitu, ogre itu langsung membungkuk dalam-dalam dengan penuh hormat di depan Han-U dan meminta perintah pertamanya. Han-U menjawab, sebelum memberi perintah, ada satu hal penting yang ingin dia pastikan. Dulu, si ogre langsung mengiyakan tanpa ragu. Han-U lalu bertanya, apakah monster itu sekarang bisa pakai sihir? Dan si ogre menjawab iya dengan bangga sambil menjelaskan kalau dia baru saja mengalirkan sihir ke batang kayunya. Perhatikan bagian ini, karena disinilah situasi mereka berbalik 180 derajat. Memanfaatkan momen emas ini, dia menyuruh si ogre maju menembus badai kencang, sementara dia mengikuti dari belakang. Tanpa menunda lagi, ogre bertopi itu mulai menerobos terjangan air yang luar biasa dahsyat tersebut. Han-U bahkan memberi si ogre nama Udulf dan bilang kalau dia sangat mengandalkannya. Begitu mendengar nama barunya, pipi Udulf merona marah dan matanya mulai berkaca-kaca. Karena terharu, dengan tekad membara, dia berteriak bakal memberikan segalanya, bahkan siap berkorban demi membalas kehormatan ini. Udulf lalu menerjang maju menembus uap air, membuka jalan buat mereka, dan Han-U yakin mereka bakal sampai sebentar lagi. Perubahan drastis ini bikin Shen Kurok gelisah karena ada yang berhasil mengelabui sihirnya. Biarpun dia yakin pelakunya bukan penyihir biasa, dia tetap pede kalau pelindungnya gak bakal gampang ditembus. Sementara itu, Udulf sudah sampai di depan pelindung dan langsung terhenti langkahnya. Dia melapor ke Han-U soal jalan yang tertutup. Lalu Han-U menyuruhnya buat terus menghantam satu titik yang sama berulang kali agar pelindung itu hancur. Si ogre malah mulai menjelaskan dengan teori logika dan matematika kenapa formula pelindung berlapis ini mustahil dihancurkan. Tapi Han-U langsung menyala dan menyuruhnya berhenti berpikir keras lalu hantam saja pakai kekuatan fisik murninya daripada cuma mengandalkan teori sihir. Walau menurutnya aneh, pelayan setia ini tetap patuh dan mulai memukul penghalang itu tanpa ampun. Seperti sedang main bisbol, Shen Kurok makin cemas saat melihat pelindungnya mulai retak. Tapi dia mencoba tetap tenang karena yakin ogre biasa gak bakal bisa menembus gelombang dahsyatnya. Dia pikir mustahil ada yang bisa menguasai fisik dan sihir sekaligus. Tapi kalian tahu kan apa yang bakal terjadi? Ya, penghalang super kuat itu mendadak langsung hancur lebur. Kejadian ini bikin si manusia kadal Shen Kurok kaget setengah mati. Dia membatin kalau cuma ogre penyihir yang bisa melakukan hal gila ini. Padahal itu hampir mustahil. Sambil melihat ogre yang memakai topi penyihir itu, dia masih gak percaya segel sihirnya hancur. Dia mulai curiga jangan-jangan ogre ini adalah dukun ogre. Pas Han-U nanya apa dia Shen Kurok, si kadal malah diam saja. Dia memilih fokus menyerang musuh di depannya karena mengira si dukun ogre pasti sudah kehabisan banyak mana dan situasi ini bakal menguntungkan dirinya. Tepat saat si kadal mau mengeluarkan serangan mematikan, Han-U menyuruh Udulf memakai sihir jarak jauh buat menggagalkannya. Han-U mengira Udulf bakal menembakkan bola api atau sejenisnya, tapi si ogre malah cuma melempar gelondongan kayu ke arah Shen Kurok. Kadal itu gak sadar kalau ada kayu asli yang melayang ke arahnya dan dengan sombong mengklaim kalau dia sudah menang, mengira sihir gak akan bisa menembus pelindungnya. Tapi pas kayu itu menghantam keras, semua kesombongan si manusia kadal langsung hancur seketika. Seperti kaca yang pecah, dan dia langsung ambruk kalah. Han-U menoleh ke pelayan raksasanya dan bilang kalau sihirnya cuma kelihatan seperti melempar kayu biasa. Lalu Udulf langsung minta maaf dan menjelaskan kalau dia belum sempat belajar sihir beneran. Adegan lalu berpindah ke markas Guild Punbak, di mana sang ketua lagi didesak buat merekrut pemburu peringkat S yang baru bangkit bernama Han-U secepatnya sebelum direbut saingan mereka.
Tapi meski didesak, sang ketua merasa gak butuh memburu pemburu peringkat es biasa. Karena dia sudah punya banyak stok, kembali ke Dungeon, Senkaruk akhirnya berhasil dikalahkan. Abdulf mengambil batu mana dengan hati-hati, lalu memberikannya ke Hanul, yang memuji kerja keras si raksasa. Tapi Abdulf dengan rendah hati bersikeras kalau semua ini berkat bimbingan tuannya. Setelah mereka selesai saling melempar pujian dan berdebat tentang siapa yang paling berjasa, Hanul menjual batu jiwa khusus itu ke Kastel. Kastel lalu menghitung hadiahnya, berupa izin pengembangan zona khusus, 1 tiket gacha tambahan, dan sedikit koin emas, yang agak dipotong karena kas Kastel lagi menipis. Plus, Hanul sekarang bisa memanggil Senkaruk saat bertahan dari serangan gelombang musuh. Dia memutuskan buat memeriksa semua hadiah itu nanti saja dan langsung pulang dulu. Pas kembali, dia cuma melihat pemburu wanita berambut biru dari Guild Bolgol yang masih sadar. Dia langsung bertanya apa Hanul berhasil menyelamatkan mereka semua dan berterima kasih dengan tulus. Hanul lalu menanyakan nasib anggota guild lainnya. Dan si wanita menjawab kalau mereka semua selamat dan sedang dirawat. Tiba-tiba, datanglah Kuang sang ketua yang mau bicara dengannya. Dia mendekat seolah-olah mau menonjok Hanul. Tapi di luar dugaan, dia malah berlutut dan berterima kasih atas nama kelompoknya. Karena sudah menyelamatkan mereka semua. Dia juga meminta maaf atas sikap buruknya pas pertama masuk Dungeon dulu. Hanul merasa tidak percaya karena si kepala otot bisa meminta maaf. Dia mengulurkan tangan membantu Kuang berdiri dan menyuruhnya segera bangkit untuk mengurus anggota guild yang masih membutuhkannya. Mereka berdua lalu bersalaman dan mata Kuang mulai berkaca-kaca sambil berjanji bakal membalas budi baik ini suatu hari nanti. Sistem lalu memberitahu kalau ujian manifestasi telah berhasil mereka lewati dan memberi pilihan untuk pulang atau lanjut ke area yang lebih dalam. Pemburu yang pingsan langsung dipulangkan otomatis, sementara yang lain bebas memilih. Pas Kuang tahu kalau Hanul berencana menetap, dia berusaha keras membujuknya mundur dulu agar bisa bersiap kembali bersama-sama. Tapi apa keputusan Hanul? Kita bakal cari tahu kelanjutannya di video berikutnya ya. Yuk, ikuti terus keseruannya. Begitu Kuang melihat monster Hanul dan sadar dia punya rekan kuat, nyalinya langsung kir dan akhirnya dia berhenti membujuk Hanul untuk mundur. Mereka semua berterima kasih lalu pergi, menyisakan jagoan kita sendirian di dalam Dungeon untuk terus maju dan menamatkan wilayah berbahaya ini. Han yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Karena dia juga sukses menyelesaikan misi tersembunyi. Sistem Dungeon memberitahu Hanul bahwa dia bakal dapat hadiah spesial tambahan di luar hadiah biasa. Setelah itu, adegan langsung berpindah. Kita kembali ke Choikan yang masih dirayu untuk merekrut hunter ranking S baru. Sang wakil ketua, Pyo Myung-hun, bersama adiknya, mencoba menjelaskan alasan serikat mereka harus merekrutnya. Namun sang ketua malah mengeluh kalau posisi mereka sendiri sedang sulit. Apalagi hunter ranking S itu resminya masih terdaftar sebagai ranking B. Jadi dia merasa itu tidak perlu. Tiba-tiba, dia mendapat notifikasi bahaya. Sekarang perhatikan baik-baik. Terdeteksi Dungeon pola merah yang artinya potensi kebocoran Dungeon sangatlah tinggi. Dan tebak di mana lokasi kejadiannya? Di taman meditasi, tempat yang sama dengan lokasi tujuan Hanul. Sang ketua langsung memutuskan pergi ke sana. Dan beberapa jam kemudian, dia tiba bersama para bawahannya. Mereka menanyakan situasi terkini di sana. Petugas keamanan menjelaskan kalau dungonnya sudah berubah warna jadi merah. Seraya menambahkan bahwa mereka telah mengevakuasi semua warga sipil terdekat. Mereka juga butuh bantuan dari Serikat Pembaik untuk kondisi darurat. Myung-hun pun berteriak menanyakan nasib para hunter yang masih berada di dalam dungeon itu. Petugas berjas hitam menjawab bahwa 6 hunter berhasil selamat. Tapi ada 1 hunter yang nekat masuk ke area terdalam. Saat itu juga, Ketua Serikat Aegis dan Sanarai pun tiba. Mereka semua sangat tertarik, karena baru kali ini, ada 1 hunter solo yang mampu menembus bagian terdalam.